Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung kita sekarang berada di bulan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, tentunya ada hal negatif maupun positif untuk menyambut kemerdekaan ini. Contoh yang paling nyata di suatu daerah terkadang saking semangatnya untuk menghias kampung itu sampai malam tidak tahu waktu, bahkan sampai melalaikan akan waktu sholatnya. Ada juga hiburan seperti lomba-lomba, gerak jalan, maupun karnaval yang mana di dalam acara tersebut ada musik, sound, berkumpul lagi perempuan untuk berjoget ria, juga ada di dalamnya laki-laki yang berdandan menyerupai wanita dan sebaliknya. Yang kami tanyakan, bagaimana sikap seorang mukmin dalam menyambut kemerdekaan Indonesia ini, Bib? Yang kedua, bagaimana cara sikap kita saat kita ditempatkan di daerah atau di tempat yang masyarakatnya seperti itu? Terima kasih, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan nikmat dari Allah itu disambut dengan bahagia, itu anjuran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ketika kita punya anak, bergembira, bahagia, jangan susah. Ketika kita kawin, bergembira, rayakan, nggak ada masalah. Cuma jangan gembiranya dengan cara yang dimurkai oleh Allah. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu bahagia dengan lupa kepada Allah. Allah nggak senang bahagia model begini. Tapi kalau kamu tadi itu mengadakan dzikir, mengadakan khatmul Quran, bagus dong. Yang sekiranya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat orang yang puasa. Orang yang puasa itu Allah kasih hadiah untuk berbahagia, yaitu ketika mau buka. Lisaimi farhatan inda fitrih wa farhah inda liqa'i rabbi. Kenapa? Karena dia tadi itu bahagia dengan melaksanakan puasanya. Begitu juga ketika kita sudah malam hari raya, bahagia. Tapi dengan cara apa? Walitukabbirullah ala ma hadakum. Kita ucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang islami, yang sesuai dengan dasar Islamnya kamu. Begitu seharusnya. Kesian mereka yang gugur dikasih nyanyi nggak senang. Mereka yang gugur membela kemerdekaan dikasih dengan lomba-lomba itu tidak akan menambah manfaat. Silakan berbahagia, tapi yang sekiranya manfaat kepada umat. Ya kita ini mulai dari dulu ya lari kebo, kemudian mangan kerupuk, kemudian ya itu terus. Seharusnya kan misalnya yang lebih dewasa begitu. Membuat membuat yang hal manfaat atau bangunan atau membuat ini atau membuat itu yang sekiranya kreatif gitu loh, bangsa ini kelihatan kemajuannya. Ya mungkin dulu cara senangnya dengan lari kebo, mosok sampai saiki lari kebo rek, paham ya? Mosok sih tetep makan kerupuk, silakan senang, tapi modelnya makanannya sudah berubah. Makanannya sudah berubah, jemblem jadi hamburger, lo sudah berubah gitu loh, makanannya sudah berubah, cuma permainannya nggak pernah berubah gitu loh, nggak pernah berubah gitu. Maksud saya lebih mendidik lah, kasihan anak kecil kok akhirnya ndelok ibu ndelosor ya, gara-gara itu nanti akhirnya turun menurun nantinya akhirnya ceritakan ibu biar nyosop ono gini. Bapak saya dulu tadi itu pernah balapan mangan kerupuk. Ini maksud saya udahlah, kita harus lebih dewasa lagi.
Nah, kita tunjukkan kepada anak-anak kita, apalagi dengan cara lupa kepada Allah. Terus gimana sikapnya kita? Tetap berdakwah, tapi jangan dengan kerasan, hikmah dan mau'izatul hasanah. Kira-kira ada nggak sejelek Abu Jahal di zaman sekarang ini? Nggak ada. Sejelek Abu Lahab ada? Nggak ada. Tapi Nabi kok bisa meluluhkan dengan adanya orang-orang seperti itu. Di Hijaz masuk Islam banyak, masuk Islam berbondong-bondong. Itu yang harus kita ambil, bagaimana akhlak beliau, semangat beliau, sabar beliau, tetap mengajak kembali kepada Allah, dan memang tidak spontanitas. Dan perlu Anda ketahui, kapan Anda dakwah tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia, nanti akan bisa diteruskan oleh anak keturunan kamu nantinya. Nanti akan diteruskan oleh generasi setelahnya. Ya, diceritakan ada seorang tua, orang tua ini nanam, sudah tua umurnya, nanam pohon kurma, sirami setiap saat. Kemudian ada orang negor, Anda nanam ini umur Anda sekian, untuk apa, kata dia? Untuk apa Anda nanam ini umur sekian? Tidak lama nanti mati, buat apa? Bilang, kami nanam bukan untuk kami makan, tapi kami nanam untuk dimakan anak cucu kami. Kami nanam untuk dimakan anak cucu kami. Perjuangan kamu, dakwahnya kamu, walaupun kamu mungkin sekarang tidak merasakan, anak cucu ini akan merasakan nantinya. Anak cucu kamu akan merasakan. Gambaran bagaimana perjuangan habaib dulu. Nggak mungkin hallnya banyak, langsung dulu itu banyak seperti begini, enggak saudara, enggak. Tapi mereka tidak surut setelah meninggalnya, tapi justru dakwahnya semakin berkembang. Begitulah yang harus kamu, niatnya kamu nggak akan sia-sia. Insya Allah akan diteruskan oleh anak turunan kamu nantinya. Jangan-jangan karena dakwahnya kamu, anak kamu dijadikan oleh Allah ulama nantinya yang bisa diikuti oleh daerah itu. Karena itu harus tetap sabar, dakwah dengan lutuf, dengan rifik, dengan lemah lembut. Insya Allah akan sukses. Ya, insya Allah akan sukses. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.